Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, kakak mau kasih tahu satu kabar baik buat kalian. Nah, tapi sebelum kakak kasih tahu, kakak mau tanya sama kalian semua. Kalian pernah gak sih mendengar cerita tentang surga? Buat yang belum pernah, kakak kasih tahu buat kalian. Surga itu tempat yang sangat indah. Tuhan ada di sana untuk menunggu kita semua umat manusia untuk pergi ke sana suatu hari nanti. Nah, tapi kamu yakin gak sih bakalan masuk surga? Kira-kira apa ya alasan Tuhan menerima kita masuk surga? Kalau kita tanya ke orang-orang, pasti jawaban mereka, kamu harus jadi anak yang baik. Kamu harus nurut sama orang tua, rajin ibadah, rajin berdoa, dan rajin baca kitab. Tapi, kita harus sebaik apa? Kakak mau kasih tahu sama kalian kalau surga tidak didapat karena perbuatan baik kita. Contohnya, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca kitab, nurut sama orang tua, dan perbuatan baik lainnya. Surga juga tidak didapat karena kita pantas dan layak loh. Semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua manusia adalah orang yang berdosa. Apalagi kalau kita suka bertengkar, berkelahi, berbicara kotor, mencuri, berbohong, menyontek di sekolah, dan masih banyak dosa lainnya. Kita juga berdosa saat kita tahu hal yang baik tapi kita tidak mau melakukannya. Contohnya, membantu orang tua, beribadah, berdoa, dan banyak lagi. Saat kita terikat dengan dosa, kita cenderung melakukan dosa berulang-ulang. Dan saat kita melakukan dosa terus-menerus, maka dosa kita akan semakin banyak dan menumpuk. Nah, dengan dosa yang banyak, apakah kita bisa menyelamatkan diri sendiri untuk masuk surga? Karena syarat masuk surga adalah kesempurnaan. Artinya, kita tidak memiliki dosa sama sekali. Kalian tahu nggak sih tempat orang berdosa itu di mana? Tempat orang berdosa adalah neraka. Dan di neraka sana itu banyak api yang panas dan maut. Tapi ada satu orang yang bisa menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Siapa ya? Ya, betul, Tuhan Yesus. Tapi gimana ya caranya? Allah adalah kasih sekaligus Allah yang adil. Allah yang kasih adalah Allah yang tidak mau menghukum kita sekalipun kita banyak berbuat dosa. Tapi Allah yang adil adalah Allah yang menghukum kita walaupun dosa kita hanya satu. Bagaimana sih kasih dan adil itu bisa bertemu? Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus rela dicambuk untuk menebus dosa kita, agar kita bisa bebas dari maut. Setelah dosa kita ditebus, bukan berarti kita tidak berdosa lagi loh. Kita harus bertobat dan mulai percaya dan bergantung pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nah, itulah cara Allah mempertemukan kasih dan keadilan, sehingga kita bisa diselamatkan dan masuk ke surganya. Nah, kakak mau kasih satu ayat buat kalian sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu kabar baik yang mau kakak sampaikan buat kalian.
Jangan lupa berdoa dan baca kitab ya. God bless you.